Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mei Julianti dengan NIM 201230029. Di video ini saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Nah, isu yang saya ambil yaitu variasi pendekatan pedagogis dalam implementasi pendidikan multikultural. Yuk, mari sama-sama kita bahas. Nah, apa sih pendidikan multikultural itu? Multikultural berasal dari dua kata yaitu multi dan kultur. Multi artinya banyak dan kultur artinya budaya. James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan atau anugerah Tuhan, di mana dengan adanya kondisi tersebut kita mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh siswa, tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah membantu siswa untuk memahami, menghormati, dan memanfaatkan perbedaan-perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Dalam pendidikan multikultural, lingkungan belajar diharapkan dapat menjadi lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendorong kerjasama antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian, pendekatan pedagogis dalam implementasi pendidikan multikultural. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Ciri pendekatan kontribusi ini adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku-suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang sampai saat ini dilakukan di Indonesia. Yang kedua, ada pendekatan aditif. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substantif. Yang ketiga, ada pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pada pendekatan transformasi, mengubah asumsi dari kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang terakhir, pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajari mereka keterampilan pembuatan keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu mereka menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Kesimpulannya yaitu, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya dalam masyarakat. Tujuannya untuk menumbuhkan pemahaman, penghargaan, dan kesetaraan antar kelompok budaya yang berbeda, serta mempersiapkan individu untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural. Pendidikan multikultural memiliki berbagai pendekatan pedagogis yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.